selamat pagi siswa-siswi SD Bintang Mulia. Ketemu lagi dengan Miss Natal hari ini yang akan memimpin weekly worship kalian. Sudah siap? Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita juga mau memuji Tuhan untuk semua kebaikannya. Nats pembimbing hari ini diambil dari Yeremia 32 ayat 17 yang berbunyi, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Jika kalian percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin." Yuk kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan sampai dengan hari ini. Kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau
Oke anak-anak, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat dan karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena pagi ini kami boleh Engkau berikan hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk setiap anggota keluarga yang masih boleh kami jumpai sampai dengan saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan sama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan kami mau menaikkan pujian untuk-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami nyanyikan, pujian yang kami persembahkan boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati sepanjang waktu ke depan ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke anak-anak, kita mau sama-sama doa Bapa kami. Yang sudah hafal, boleh tutup matanya ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita semua anak-anak Tuhan harus bersyukur loh. Karena kita semua dipilih oleh Tuhan. Dia yang begitu hebat, Dia yang begitu berkuasa atas dunia ini, atas hidup kita semua, memilih kita menjadi anak-anaknya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Kalian percaya itu kan? Yakin pasti bisa bila kita berjalan bersamanya. Nah, maukah kamu bisa menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan? Yuk, mari kita memuji Dia yang memampukan kita melewati segala perkara. Kita mau sama-sama nyanyi bersama Tuhan, aku bisa. Yuk semuanya bangkit berdiri. Bekerja, berkarya,
atau takut ini itu. Tenang saja, di dalam Tuhan kita pasti sanggup melewati segala perkara. Nah, kalian siap mendengarkan sebagian dari firman Tuhan? Siapkan hati kalian ya. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Vina. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Weekly Worship. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan bisa berkonsentrasi selama firman Tuhan disampaikan. Berkati hamba yang akan menyampaikan, biarlah semua yang disampaikan berasal dari Engkau saja dan biar menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan, anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan membaca Alkitab. Miss minta kalian untuk mengambil Alkitab kalian. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Miss Vina akan membacakannya. Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Anak-anak, mari kita menyaksikan cuplikan video dari kisah Alkitab yang sudah kita baca tadi ya. Behold the multitude.
This is a desert place, and now the time's far past. Send them away that they may go into the villages and buy themselves bread. They have nothing to eat. Give ye them to eat. Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? How many loaves have ye? 5 and 2 fishes. Bring them to me. Divide the people into companies of 50 that they might be fed. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Amen. Mari anak-anak, Miss Wina mau mengajak kalian untuk menyelidiki apa saja yang terjadi dalam kisah Alkitab yang kita baca tadi. Dari ayat yang ke-31, kejadian yang terjadi adalah pertama, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin beristirahat. Mereka lelah setelah melakukan berbagai macam pelayanan dan juga perjalanan. Bahkan di dalam Alkitab pun dituliskan bahwa saking sibuknya mereka tidak sempat untuk makan. Maka Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat sejenak menuju ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus pergi untuk beristirahat, apakah yang terjadi? Yang terjadi ternyata banyak orang yang ikut atau yang mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang itu sungguh sangat ingin sekali untuk mengikuti Tuhan terus, untuk rindu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan terus. Maka bahkan orang-orang banyak itu ada yang mendahului Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai ke tujuan. Jadi mereka sungguh sangat ingin mendengarkan firman Tuhan. Apakah Tuhan Yesus dan murid-muridnya jadi beristirahat, anak-anak? Ya, gak bisa. Jawabannya Tuhan Yesus tidak bisa untuk beristirahat. Apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah dia marah sama orang banyak tersebut? Apakah dia mengusir orang banyak itu? Di dalam Alkitab dikatakan, dituliskan tidak, anak-anak. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengajar mereka. Tuhan Yesus melayani orang banyak tersebut. Dari kisah awal ini, kita bisa dapatkan bahwa Tuhan Yesus bisa mempraktekkan kasih di tengah situasi yang tidak nyaman. Ketika dia lelah, ketika dia ingin istirahat, dia relakan waktunya untuk beristirahat. Untuk apa? Untuk melayani orang banyak. Karena dia sungguh peduli kepada orang banyak tersebut dan dia sangat peduli dengan mereka. Lalu, kita lihat lagi anak-anak, kita selidiki lagi kisah ini. Di ayat yang ke-35 dituliskan, hari sudah mulai malam dan mereka semua belum makan. Murid-murid berkata sama Tuhan Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi dan membeli makanan mereka masing-masing.
Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak tersebut. Saat itu murid-murid tidak membawa makanan sebanyak untuk memberi makan 5.000 orang gitu ya. Bahkan kalaupun mereka membeli, harganya itu sampai 200 dinar anak-anak. Pada waktu itu 1 dinar itu gaji seseorang bekerja selama 1 hari. Jadi kamu bisa hitung 200 dinar itu adalah berarti setara dengan gaji seseorang selama kurang lebih 8 bulan. Sungguh suatu jumlah uang yang sangat besar pada saat itu. Lalu kemudian poin yang kedua, Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk memeriksa roti yang dimilikinya pada saat itu. Murid-murid mencari dan mencari. Akhirnya mereka mendapatkannya. Tetapi hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Kira-kira menurut anak-anak, apakah itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang? Tentu tidak, mungkin hanya remah-remah saja gitu anak-anak ya. Nggak mungkin bisa kenyang. Tetapi murid-murid taat kepada Tuhan Yesus. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita. Ketika murid-muridnya membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus meminta semua orang untuk duduk berkelompok. Dan Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia berdoa, menengadah ke langit sambil mengucap berkat. Dan kalian tahu di akhir apa yang terjadi? Semua orang makan sampai kenyang. Dan bahkan tersisa 12 bakul selain dari sisa-sisa dari potongan ikan. Wow, sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita ya anak-anak. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja sekalipun dalam situasi yang dianggap sulit dan terbatas oleh manusia. Keadaan yang terbatas, hanya 5 roti dan 2 ikan, tidak membatasi kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Dia mampu mengadakan mujizat yang luar biasa pada waktu itu. Nah, dari kisah Alkitab hari ini, ada 3 poin yang ingin kita semua sama-sama renungkan bersama. Yang pertama, trust in God. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hati kita. Seperti gambar di samping anak-anak, ketika seorang anak yang sungguh-sungguh percaya kepada ayahnya, yang pasti akan menangkap dia ketika dia melompat, maka anaknya itu akan percaya dan melompat tanpa berpikir panjang anak-anak. Dan pasti yakin bahwa papahnya tidak akan membiarkan dia terjatuh. Demikian juga Tuhan kita. Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik menurutnya, ya, yang terbaik menurutnya, bukan menurut kita. Lalu, poin yang kedua, obey God. Taat kepada Tuhan. Taat pada apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang taat ketika Tuhan Yesus meminta mereka untuk mencari makanan. Dan mereka membawa kepada Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu. Dan apa yang terjadi dengan ketaatan mereka? Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Poin yang ketiga yaitu rely on God. Rely on God, mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan dan andalkan Dia. Ketika kita mengalami kesulitan, datanglah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa melakukan ketiga hal tersebut anak-anak? Bisa percaya kepada Tuhan, trust in God, taat kepada Tuhan, obey God, dan mengandalkan Tuhan, rely on God. Jawabannya adalah dengan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Miliki waktu untuk membaca Alkitab secara pribadi. Dari sana, kamu bisa mengetahui mana yang Tuhan ingin kamu lakukan dan mana yang tidak boleh kamu lakukan. Dan yang kedua yaitu adalah berdoa. Miliki waktu doa bersama-sama dengan Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu miliki. Demikianlah firman Tuhan yang dapat Miss Vina sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih atas firman Tuhan pada hari ini Tuhan, yang terus mengingatkan kami untuk kami bisa mengandalkan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan dan kami taat kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sungguh peduli dan sungguh mengasihi setiap kami. Mau datang untuk menolong kami, mau datang untuk menghibur kami, mau datang untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa memiliki waktu secara pribadi untuk membaca Alkitab dan juga untuk berdoa. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, untuk kami bisa taat kepada Tuhan, untuk bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.